Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Rahman, NIM saya B03219028. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah uji homogenitas. Sebelum saya mempraktekkan bagaimana langkah-langkah uji homogenitas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas ialah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Dan uji homogenitas tersebut juga mempunyai fungsi yang digunakan sebagai syarat dalam analisis independen sampel T, tes, dan ANOVA. Dan pada bagian atau uji homogenitas juga terdapat dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut adalah homogen. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut adalah tidak homogen. Dan selanjutnya, setelah itu kita buka program SPSS, lalu kita klik variable view. Pada bagian kolom name yang pertama kita ketik hasil, dan pada kolom yang kedua kita ketik kelas. Selanjutnya pada kolom desimal angka diganti 0 dua-duanya. Setelah itu pada kolom measure yang pertama kita ganti scale, yang kedua kita ganti nominal. Setelah itu pada bagian label ini, yang pada kolom pertama kita ketik judul angket yang sudah kita buat dan kita sudah sebarkan. Di sini saya ambil contoh sebagai motivasi, dan yang kedua moral. Di sini saya membutuhkan 2 sebaran angket. Setelah itu bagian values yang kolom kedua kita klik dan akan muncul tabel value labels. Pada bagian values ini kita ketik angka 1. Pada label ini kita ketik kelas A, lalu kita add, dan kita ulangi kembali, ketik angka 2, dan pada label kita ketik kelas B, lalu kita add dan kita OK. Setelah itu kita klik data view, lalu masukkan hasil angket, hasil jumlah sebaran angket yang sudah kita hitung. Saya di sini ambil 20 jumlah sebagai contoh. Ini angket sebaran yang pertama. Kita copy paste pada bagian hasil, copy paste di sini. Dan yang di bawahnya kita
masukkan data jumlah hasil angket yang kedua. Kita juga ambil jumlahnya 20. Kita masukkan di tabel hasil, kita taruh di bawah jumlah angket tadi yang pertama. Jadi di sini ada 40 jumlah hasil angket dari sebaran angket yang pertama dan kedua. Lalu di kolom kelas ini kita ketik 1 pada hasil sebaran angket tadi yang pertama. Akan muncul seperti ini. Sampai 20. Lalu pada hasil angket sebaran yang kedua, judul yang kedua, kita ketik 2. Jadi yang pertama tadi kita klik angka 1 sampai 20, nomor yang ke-20, terus yang ke-21 sampai 40 kita klik 2. Jika selesai seperti ini, kita sudah klik semua. Lalu kita klik analyze, kemudian klik compress means, lalu klik one way ANOVA, dan akan muncul kolom seperti ini, one way ANOVA. Setelah itu kita masukkan variabel motivasi atau hasil ini ke dalam kolom dependent list. Lalu yang moral kita masukkan di tabel faktor. Lalu kita klik option, maka akan muncul kotak dialog one way ANOVA option. Kemudian pada bagian statistik kita centang homogeneity of variance test, lalu kita continue, lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul tampilan output SPSS berjudul one way. Untuk menafsirkan hasil uji homogenitas, kita cukup memperhatikan tabel output test of homogeneity of variance. Sini. Berdasarkan tabel output test of homogeneity of variance di atas, diketahui nilai signifikansi
variabel motivasi dan moral ialah sebesar 0,56 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas di atas dapat disimpulkan bahwa varians data hasil angket motivasi dan moral ialah sama atau homogen. Sekian presentasi dari saya atau video langkah-langkah uji homogenitas dari saya. Mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan dalam video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.